saya akan menyampaikan terkait dengan upaya paksa yang dilakukan dengan salah satu pelaku terkait kerjasama pengolahan anoda logam. Anoda logam itu bahan mentah ya, atau emas yang memiliki emas rendah antara PT AT dan PT LM. Setelah dilakukan pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dengan tidak pidana korupsi dimaksud, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut, yaitu DM selaku General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT AT terbuka. Dalam rangka kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka DM untuk 20 hari pertama dari mulai ini tanggal 17 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2017, unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia PT AT terbuka melaksanakan kerjasama berupa kontrak karya pemurnian anoda logam menjadi emas dengan beberapa perusahaan yang memiliki kualifikasi di bidang pemurnian anoda logam. Saat kerjasama tersebut dilakukan, posisi jabatan tersangka DM selaku General Manager UBPP Logam Mulia PT AT terbuka. Ketika kontrak karya akan dilaksanakan, tersangka DM diduga secara sepihak mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan jasa dari perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan penandatanganan kontrak karya tersebut dengan tidak didukung alasan yang mendesak. Tersangka DM kemudian diduga memilih langsung PT LM dengan direkturnya Siman Bahar untuk melakukan kerjasama pemurnian anoda logam tanpa terlebih dahulu melapor kepada pihak direksi PT AT terbuka. Selain itu, tersangka DM juga diduga tidak menggunakan kajian hasil site visit yang dibuat PT AT terbuka, di mana antara lain menerangkan bahwa PT LM tidak memiliki pengalaman maupun kemampuan teknis yang sama dengan PT AT terbuka dalam pengolahan anoda logam dan tidak memiliki sertifikasi internasional yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pedagang Logam Mulia, yaitu London Bullion Market Association (LBMA). Dalam isi perjanjian kerjasama antara PT AT terbuka dan PT LM diduga terdapat beberapa isi poin perjanjian yang sengaja disimpangi, antara lain terkait dengan besaran jumlah nilai pengiriman anoda logam maupun yang diterima tidak dicantumkan secara spesifik dalam kontrak dan tidak dilengkapi dengan kajian awal. Selanjutnya, pencantuman tanggal kontrak dibuat secara backdate tanggal mundur. Diduga tersangka DM kemudian menggunakan PT LM untuk mengekspor anoda logam emas kadar rendah, pada sesuai dengan ketentuan tindakan tersebut dilarang untuk dilakukan ekspor. Ketika dilakukan audit internal di PT AT terbuka, ditemukan adanya kekurangan pengembalian emas dari PT LM ke PT AT terbuka. Perbuatan tersangka DM diduga bertentangan antara lain Peraturan Menteri BUMN tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN, keputusan direksi PT AT terbuka tentang pedoman pengelolaan rantai pasokan. Akibat perbuatan tersangka DM, sebagaimana penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK, mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sejumlah 100,7 miliar. Atas perbuatannya, tersangka DM disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Besar Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bukan korupsi pada kerjasama pengolahan anoda tanpa beserta energi dan sumber daya alam ini menjadi salah satu dari 5 fokus area pemberantasan korupsi KPK, karena pengolahannya berdampak langsung pada aset kampanye sekaligus pada kelestarian lingkungan.
saya sampaikan terkait dengan upaya paksa yang kami lakukan terhadap salah satu tersangka kerjasama pengelolaan antaragam PT AT Terbuka dengan PT RM. Silakan. Terima kasih.